Fikih ini artinya maknanya itu pemahaman. Masih Maud alaihi salatu wassalam yang beliau tentu gali juga dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah maupun sabda-sabda yang mulia Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda sekalian? Senang rasanya bisa ditemani oleh Anda semua. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Saya Amar Ahmad telah ditemani oleh dua narasumber kita di studio, yakni Bapak Maulana Munirul Islam Yusuf Syahid dan Bapak Maulana Zapullah Pontoh. Mari kita langsung sapa narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak pada hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak, pada hari ini kita akan membahas kembali banyak persoalan fikih yang kita hadapi sehari-hari. Insya Allah 25 menit ke depan kita akan membahasnya. Dan seperti pada episode sebelumnya, pertanyaan akan ditampilkan di layar. Oleh karena itu kita langsung saja bahas pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang pertama saya ajukan kepada Bapak Pontoh terlebih dahulu. Baik, pertanyaan yang pertama Pak. Saat sholat, bagaimana dan seperti apa posisi yang tepat dalam melipat tangan Pak? Berkenaan dengan melipat tangan ini, yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan beliau menjalin tangan atau melipat tangan itu di dada. Kalau kita perhatikan penjelasan Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berkenaan dengan hal tersebut, maka yang beliau contohkan itu adalah di bawah buah dada. Jadi di bawah buah dada itu, ada buah dada kan. Nah di bawahnya itu beliau letakkan. Nah itu jadi artinya sunnah Nabi dan juga pengamalan Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Nah adapun orang yang karena sudah kebiasaan ya meletakkan di selain tempat tersebut, nah beliau alaihissalam tidak pernah melarang, bahkan tidak mengizinkan orang melarangnya. Walaupun begitu kita semestinya karena sebagai murid ya Hadrat Masih Maud salam dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terbaik itu kita mengikut kepada sunnah. Ya, makin kita menjaga sunnah itu makin bagus. Apalagi ada hadis yang mengatakan bahwa di akhir zaman ini menghidupkan sunnah itu adalah suatu jihad. Jadi karena sudah mulai banyak orang merasa bahwa saya kan punya ilmu, ya saya begini, saya begitu, akhirnya mau melaksanakan sekehendak hati. Nah, memang Hadrat Masih Maud salam melarang orang untuk mencegah ya orang yang sudah mempunyai kebiasaan seperti itu. Tapi bagi kita yang merasa sebagai murid Hadrat Masih Maud alaihissalam, apalagi sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semestinya menjalin tangan itu kita mengikut kepada mereka. Itu yang bisa saya jelaskan. Artinya memang tidak ada yang melarang bagi mereka yang memiliki kebiasaan di atas pusar, di atau bawah pusar. Ya. Kita tidak memiliki hak untuk melarang. Cuman alangkah sangat baiknya untuk menerapkan sunnah. Sunnah ya. Jadi di dada. Ya. Jadi jangan terlalu di atas di dada. Ya, karena begini, yang mulia Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ya, jadi kita karena sunnah beliau demikian ya kita sebaiknya begitu. Dan itulah riwayat yang paling sahih bahwa kita mesti di dada, di bawah dada. Oke. Baik Pak, kita untuk pertanyaan yang kedua biasa ada video kiriman dari anggota yang akan dijawab oleh Bapak Munir. Mari kita nonton videonya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bunda dari cabang Gedangan. Pak mau nanya dong, kalau misalnya kita ketinggalan sholat berjamaah, terus buru-buru, boleh nggak kalau cuma tayamum aja? Terima kasih Pak. Baik Pak, itu videonya Pak. Ada seorang lajang yang bertanya, misalkan di masjid sedang sholat berjamaah berlangsung, dan ternyata misalkan dalam masih tengah rakaat yang keempat, takut kan dia khawatir ketinggalan pahala sholat berjamaah. Udahlah saya tayamum saja supaya gak ketinggalan, karena kan wudhu lama nih, takut ketinggalan dia. Bolehkah tayamum saja pada saat kondisi seperti itu Pak? Sholat itu
mempunyai rukun dan ada hal yang wajib dilakukan. Bahkan dikatakan tidaklah sholat itu diterima ya apabila tanpa wudu. Artinya itu adalah bagian dari persyaratannya itu. Dan wudu itu pun kita bisa meninggalkan wudu dengan digantikan dengan tayamum kalau kita memang tidak dapatkan air atau kita dalam kondisi tidak bisa menyentuh atau terkena dengan air. Nah, di dalam hal yang seperti ini ya ada istilah dalam bahasa Farsi, apabila kita menemukan air di situ maka itu tidak memenuhi syaratlah kita melakukan tayamum itu. Nah, yang kedua adalah kita ini dikarenakan pertimbangan tadi takut terlambat. Padahal sholat itu bisa kita lakukan dengan memenuhi persyaratan itu. Kalau ketinggalan kita bisa sempurnakan itu. Nah, jadi di dalam sholat itu memang harus dipenuhi dulu taharat atau pensucian diri. Ya, karena itu adalah bagian daripada sholat kita. Jadi kalau misalkan tayamum alih-alih dapat pahala berjamaah malah sholatnya tertolak. Iya betul, malah tidak diterima atau tidak memenuhi persyaratan. Jadi dari pemaparan Bapak kita tahu bahwa untuk tayamum itu diperbolehkan bila tidak ada air dan keadaan kondisi kesehatan kita atau kondisi kesehatan kita tidak mengizinkan untuk terkena air. Betul. Selebih dari itu tidak diizinkan. Ya. Baik, mungkin ada dan tadi ada penjelasan juga yang menarik ya dari pusat ini gini. Katanya dilarang kita mendirikan sholat itu dengan kemalasan, ya, dan itu adalah tanda kemunafikan. Nah ini juga bagian daripada malas itu ya, artinya dengan kita meninggalkan cara wudhu karena ada satu perintah itu hafidzus sholat wa sholatul wusta. Jagalah sholatmu. Jadi jangan sampai kita datang pun terlambat sehingga akibatnya nanti ada suatu bioritme kita itu yang jadi akan kacau balau kehidupan kita ini. Bahkan diupayakan jangan sampai terlambat. Gitu. Iya, betul. Baik, dari Pak Ponto mungkin ada tambahan, Pak? Jadi memang tayamum ini satu hal yang di dalam Al-Quran memang disebutkan. Ya. Tetapi itu karena kondisi-kondisi yang tadi sudah beliau sebutkan ya. Atau ada disebutkan dalam Al-Quran itu menyentuh perempuan dan tidak menemukan air. Nah itu kan, jadi tidak menemukan air ini yang paling penting itu. Atau yang tadi tidak bisa terkena air. Ya. Itu saja sebenarnya yang syarat tayamum. Baik, kita berlanjut saja kepada pertanyaan selanjutnya. Baik, ini untuk Bapak Ponto, Pak. Jika hanya ada suami dan istri di rumah, ada 2 orang saja, dan suami tidak dapat memimpin sholat karena beberapa alasan. Dalam keadaan seperti ini, bisakah istri yang memimpin sholat? Jadi istri yang menjadi imam bagi suami saat sholat. Bolehkah, Pak? Nah, di dalam syariat Islam, ya, dan merupakan sunnah atau contoh dari yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi imam di dalam sholat berjamaah itu, yang jika laki-laki jamaahnya, maka yang menjadi imam itu adalah laki-laki. Ya. Memang ada di masa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ada juga seorang perempuan yang menjadi imam bagi ibu-ibu. Ya. Tapi tidak pernah ada satu riwayat ya yang menjelaskan bahwa misalnya hadrat Rasulullah SAW sakit dan tidak bisa memimpin sholat ya. Lalu kemudian beliau diimami oleh para ummul mukminin, misalnya salah satu dari ummul mukminin memimpin sholat beliau, jadi menjadi imam, atau juga para sahabat. Ya, tidak ada juga riwayat yang menyebutkan demikian bahwa ada seorang sahabat tidak bisa sholat atau memimpin sholat lalu kemudian diimami oleh istri beliau. Jadi yang sangat jelas itu bahwa dan juga yang sangat penting di sini yaitu bahwa perempuan ini adalah yang diizinkan untuk tidak perlu sholat berjamaah, diizinkan. Jadi artinya apa? Kalau mereka itu bisa sholat berjamaah dapat pahala. Tapi kalau mereka tidak sholat berjamaah, mereka tidak berdosa. Ya itu yang mulia SAW sudah tetapkan demikian. Oleh karena itu kita juga semestinya ikut kepada
penetapan ataupun contoh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, karena mereka itu tidak wajib sholat berjamaah, ya bagaimana orang tidak wajib sholat berjamaah menjadi imam bagi yang wajib berjamaah. Nah, jadi itu. Baik Pak, sangat jelas sekali Pak. Dari Bapak Munir boleh menambahkan? Ya, saya kira kita harus mengamalkan apa yang diperlihatkan atau diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam sejarah pun tidak didapatkan riwayat yang mana beliau sampai meninggalkan sholat berjamaah ataupun diimami oleh yang lain, apalagi oleh kaum wanita itu. Ya, jadi oleh Abu Bakar Siddiq tentu itu karena beliau pun hadir di sana dan beliau yang memerintahkan. Tetapi kalau masalah imamat tadi, ya, tidak ada riwayat dan tidak ada contohnya. Alhasil kita dapat memiliki keyakinan bahwa memang perempuan tidak diperkenankan memimpin sholat yang di dalamnya ada jemaah laki-laki. Baik, pada pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk Bapak Munir Pak, jika ada seseorang tidak dapat melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat fardu, mungkin ketinggalan ya, dan ia mencapai masjid pada saat sholat fardu berjamaah sedang dilakukan, maka apa ada acara yang tepat untuk melakukan sunnah? Tadi kan datangnya telat ke masjid, misalkan dalam kasus sholat zuhur Pak, qobliyah zuhurnya belum sempat dilakukan, nah bagaimana tuh Pak? Ya, pertama sholat itu tidak boleh terburu-buru. Kalau kita mendapatkan sholat sedang berdiri, kita ikut ya. Walaupun kita mengikuti dalam keadaan dia ruku, kita dapat satu. Nah, kalau kita mendapatkan sholat berjamaah tanpa kita bisa melakukan qobliyah, itu tidak ada masalah. Kita bisa melakukan setelah dari sholat fardu itu. Karena disunahkan tadi qobliyahnya 4 dan sesudahnya itu 2. Alhasil misalkan dalam kasus ketinggalan terlewat sholat sunnah qobliyah zuhur bisa kita laksanakan setelah sholat zuhur kita dirikan. Karena memang tidak ada dinyatakan itu waktu yang dilarang. Jadi apa yang ketinggalan Rasulullah SAW selalu melakukan itu karena tidak mau mahrum ya daripada pahala-pahala yang beliau karena kesibukan atau masalah yang penting itu yang beliau meninggalkan tadi sholat pendekatan diri kepada Allah SWT. Baik Pak, nih masih ada pertanyaan nih Pak, berkenaan dengan sholat sunnah setelah sholat asar. Kan kita tahu bahwa sholat sunnah itu terlarang sampai tenggelamnya matahari. Namun di satu riwayat katanya ada juga yang mendirikan sholat sunnah setelah sholat asar. Bahkan itu Hazrat Rasulullah SAW sendiri. Nah, bagaimana Pak? Begini, intinya itu Rasulullah SAW itu ingin bahwa bukan hanya fardu saja yang beliau lakukan, tetapi sunnah dan nawafil juga beliau kerjakan. Karena Al-Quran mengatakan, "Waman a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyati radiyah, waman khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Jadi sholat adalah amalan yang pertama akan ditimbang oleh Allah SWT. Jadi kalau selama umur kita dan selama hidup kita ini timbangan kewajiban sholat itu mencukupi, nah itu sudah baik dia. Namun apabila ada hal kekurangan ataupun tidak kesempurnaan, itu akan bisa ditambahkan dengan sholat-sholat sunnah dan nawafil tadi. Nah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak ingin ada satu bagian pun dari sholat itu yang beliau kurang gitu. Sehingga kadang karena kesibukan ataupun karena beliau lupa, itu beliau lakukan sesudahnya. Sampai tadi ada waktu ketika asar itu, ada istrinya datang beliau di rumahnya itu, masih melihat Rasulullah SAW mengerjakan sholat tadi yang tertinggal. Ya, jadi ini mengerjakan sholat apa? Katanya itu saya tertinggal, oleh karena itu saya sempurnakan. Nah, para ahli fikih mengatakan ini hanya berlaku untuk Rasulullah SAW, tidak berlaku untuk umat. Karena untuk umat itu memang dilarang bahwa jangan melakukan sholat setelah sholat asar fardu itu sampai kepada matahari terbenam. Itu dia. Baik Pak. Dari Bapak Wonto mungkin ada tambahan? Ya, jadi yang sholat sunat sebelum fardu ya, kan itu dilaksanakan, kan ini pertanyaannya bahwa maka apa ada cara yang tepat untuk melakukan sholat sunnah kalau dia tidak terlaksana di sebelumnya, kan itu. Nah, kan kalau kita melihat sholat, misalnya tadi ini contohkan sholat zuhur misalnya. Kalau sholat zuhur itu kan
sholat sunnah muakkad, ya, baik qobliyah maupun ba'diyah. Sholat muakkad itu qobliyahnya pada umumnya itu 4 rakaat, lalu kemudian ba'diyahnya 2 rakaat. Nah, kalau dia datang mendapatkan sholat fardu sudah dimulai, berarti yang 4 rakaat dia tidak laksanakan. Nah, bagaimana apakah setelah sholat fardu ini yang 2 rakaat dulu dilaksanakan, yang ba'diyah dulu, yang ba'diyah dulu atau yang qobliyah dulu dia laksanakan? Nah, dalam hal ini boleh, ya, bahwa dia mau melaksanakan juga yang 2 rakaat dulu, baru yang 4, baru kemudian yang tertinggal dia laksanakan, atau dia laksanakan dulu yang sebelumnya, yang 4 dulu baru 2. Karena dia mulai misalnya tertibnya kan 4 dulu di awal, baru kemudian 2 di belakang. Ya, tapi ada juga begini, bahwa karena ini yang 2 ini melekat kepada setelah sholat fardu, nah, makanya yang tertinggal itu setelah yang melekat kepada sholat fardu. Nah, ini jadi, tapi dalam hal begini tidak ada satu ketentuan, dan ini hanya kesepakatan para ulama. Jadi artinya silakanlah kalau punya dia mau laksanakan 4 rakaat baru setelah itu 2 rakaat, atau 2 rakaat baru 4 rakaat, itu terserah bagi kemudahan bagi yang akan melaksanakannya. Jadi tidak masalah mau yang 4 rakaat dulu atau mau yang 2 rakaat dulu, mau yang ba'diyah dulu atau qobliyah dulu. Yang penting keempat dan keduanya itu dilaksanakan, didirikan sesuai sunnah. Ada satu hal yang menarik juga. Ada satu riwayat katanya kalau seseorang itu ba'da zuhur dia melakukan sholat secara dawam 4 rakaat, maka tubuhnya, ya, atau jismnya itu akan diselamatkan dari jilatan api neraka. Jadi ada yang dia tidak 4 lalu 2, tetapi berdasarkan hadis yang didengar itu, dia dilihat itu ada mengerjakan 4. Jadi kalau 4 setelah itu juga 4, tidak ada masalah gitu. Jadi masalah 4-2 atau 2-4 itu tidak ada masalah. Baik, kemudian ini Pak, kita tahu bahwa tadi pada episode sebelumnya Bapak menyampaikan bahwa sunnah sebelum sholat subuh itu demikian pentingnya, bahkan saat musafir pun Hazratul Salam tetap mendirikannya. Bagaimana dalam kasus misalkan sholat subuh, waktu sholat subuh telah tiba dan dia berjamaah di masjid, dia ingin mengejar sholat berjamaah di masjid, alhasil dia belum sempat mendirikan sholat qobliyah subuh 2 rakaat, apakah boleh setelah sholat subuh dia dirikan? Yaitu pengecualian. Memang kalau setelah sholat subuh sampai terbit matahari itu tidak ada sholat lain yang harus dilaksanakan. Tetapi ini sholat qobliyah subuh itu adalah sholat yang muakkad, ya. Yang mulia Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan walaupun keadaan musafir. Nah, oleh karena itu ini satu pengecualian, sehingga walaupun setelah sholat fardu subuh atau fajar, yang ketinggalan itu dia bisa laksanakan. Bisa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan. Tapi tidak ada sholat nafal yang diizinkan. Yang lain, selain itu saja. Jadi hanya sholat qobliyah fajar atau subuh yang diperbolehkan. Dari pembahasan kita juga dapat ditarik kesimpulan bahwa misalkan ada makmum masuk ke dalam masjid dan sholat berjamaah sedang didirikan, kita tidak boleh memaksakan diri untuk sholat sunnah. Jadi harus ikut berjamaah. Jangan mentang-mentang karena belum sholat sunnah qobliyah, saya sholat sunnah qobliyah dulu, baru nanti ikut berjamaah. Jadi langsung ikut imam yang sedang berjamaah itu. Oke. Baik Pak, jazakumullah asal jaza atas pemaparan yang sangat menarik, sangat jelas dan lugas dari Bapak sekalian. Insya Allah kita akan membahas lagi persoalan fikih yang lainnya pada episode selanjutnya. Sekali lagi jazakumullah asal jaza juga telah berkenan hadir di studio kami. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah pembahasan fikih kita pada episode kali ini. Insya Allah kita akan membahas berkenaan dengan permasalahan fikih-fikih yang lain yang demikian menarik tentunya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program-program MTA lainnya dan menyimak khutbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis Aidallahu Ta'ala Binasrihil Aziz hanya di MTA. Saya Amar Ahmad beserta kru yang bertugas undur diri. Tetap saksikan Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.